Royal Caribbean itu perusahaan terbesar di dunia. Jadi di kapal pesiar itu semua fasilitas yang ada di hotel, di mall itu ada semua di kapal pesiar itu. Jadi tamu-tamu yang suka main judi bisa ke kasino, yang suka berenang bisa ke kolam renang, ada jacuzzi, ada buat anak-anak juga. Terus ada juga yang suka selancar juga bisa ada di sana. Ya, kita bikinkan ombak buatannya. Iya, namanya flow rider. Jadi mereka bisa berselancar di atas kapal pesiar itu. Terus main basket, main futsal. Restorannya juga lengkap. Bahkan bartendernya ada yang bartendernya itu robot yang kerjain. Jadi yang bikin minum itu robot di situ. Terus dia tingkatnya itu ada 18 deck, 18 tingkat. 18 tingkat. Kira-kira di Sanggau ini ada enggak yang 18 tingkat? Nah, itulah. Dia bangunan di Sanggau paling tinggi 5 ya sekarang. Ya, dia 18 tingkat. Iya, terus krunya sekitar 2.200 2.500 kru dalamnya. Hanya krunya aja. Tamunya itu kapasitasnya sekitar 6.600 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ngebas ngobrol bebas bareng Bang Agus. Kali ini masih ditemani sama co-host andalan kita, YouTuber Sanggau yang lagi paling eksis lah sekarang nih. Paling berbahaya. Heru Biru. Sama teman ngobrol kita nih diperkenalkan sama lewat Bung Heru, diperkenalkan sama Bang Wawan. Wawan. Bang Wawan siapa Bang? Nama asli sih Rahmat Kurniawan. Biasa dipanggil Wawan aja. Bang Wawan nih sedikit kalau boleh tahu asalnya dari mana Bang? Kalau saya aslinya dari Makassar. Dari Makassar, ketemu istri di Jakarta, akhirnya sekarang jadi warga Sanggau. Udah 4 tahun jadi warga Sanggau nih. Nah, jadi yang unik tentang Bang Wawan nih, sebelum tag ini kita tadi sempat ngobrol sebelumnya juga pernah kenalan. Ya. Bang Wawan nih kerjaannya yang unik kan? Unik kerjaannya. Mungkin kalau di Sanggau termasuk satu-satunya mungkin yang saya tahu. Iya, karena memang pekerjaan yang unik. Bang Wawan nih boleh berbagi pengalaman Bang. Bang Wawan nih kerjanya di mana dan sebagai apa gitu? Oke, saya alhamdulillah sekarang ini kerja di kapal pesiar. Nama perusahaannya itu Royal Caribbean. Royal Caribbean itu perusahaan terbesar di dunia yang mengoperasikan 27 kapal pesiar di dunia. Iya. Jadi dia itu ya perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia saat ini. Di dunia. Iya. Jadi teman-teman Sanggau yang ingin bekerja di kapal pesiar ya ikutin aja konten ini. Nanti kita bahas ya ujung-ujung segmen ini perkenalan dulu. Betul. Siap. Jadi Bang Wawan boleh cerita dulu kapal pesiar tuh macam mana gitu kan? Banyak khayalan orang nih kapal pesiar, maklum lah di kampung nih mana nggak pernah tahu kapal pesiar apa kan? Iya. Jadi kapal pesiar itu biasa kita sebut juga dengan floating hotel. Floating hotel istilahnya hotel berjalan. Hotel yang berjalan. Jadi mengapung betul. Jadi di kapal pesiar itu semua fasilitas yang ada di hotel, di mall itu ada semua di kapal pesiar itu. Jadi tamu-tamu yang suka main judi bisa ke kasino, yang suka berenang bisa ke kolam renang, ada jacuzzi, ada buat anak-anak juga. Terus ada juga yang suka selancar juga bisa ada di sana. Ya, kita bikinkan ombak buatannya. Iya, namanya flow rider. Jadi mereka bisa berselancar di atas kapal pesiar itu. Terus main basket, main futsal. Restorannya juga lengkap. Bahkan bartendernya ada yang bartendernya itu robot yang kerjain. Jadi yang bikin minum itu robot di situ. Jadi begitulah. Jadi tamu-tamu yang berwisata itu ya semuanya bisa didapatkan di kapal pesiar itu. Seperti itu. Siap. Jadi itu kan kapal pesiarnya sebesar itu kira-kira berapa besar Bang kalau ukuran tuh? Luasnya. Kalau yang saat ini yang terbesar di dunia itu Symphony of the Seas ya. Symphony of the Seas. Bisa dilihat di YouTube atau di Facebook atau di mana aja. Di Google juga bisa.
dia panjangnya sekitar 338 meter kalau nggak salah dia. Jadi 3 kali lapangan sepak bola lah panjangnya. Untuk kira-kiranya 3 kali Lapangan bola, iya. Lapangan bola kan 100 kali 100 nih. Dia 3 kalinya. 3 kalinya lebih lah. Terus dia tingkatnya itu ada 18 deck, 18 tingkat. 18 tingkat. Kira-kira di Sanggau ini ada nggak yang 18 tingkat? Nah, itulah. Dia bangunan di Sanggau paling tinggi 5 ya sekarang. Ya, dia 18 tingkat. Iya, terus krunya sekitar 2.200 2.500 kru dalamnya. Hanya kru? Krunya aja. Tamunya itu kapasitasnya sekitar 6.600 lebih. Tamunya. Jadi kalau di total hampir 9.000 orang di dalam kapal itu. 9.000 orang di dalam manusia, kapal. Betul. Jadi orang bilang seperti kayak pulau berjalan lah seperti itu. Karena udah ada di situ. iya, karena udah manusianya udah banyak di dalam situ. Itu kalau sekali berlayar tuh Bang. Kan Ya. kalau dalam khayalan orang nih kapal pesiar nih berbulan-bulan atau ke laut lepas gitu. Benar. Nah, itu cerita tuh Bang. Macam mana sebenarnya? Banyak orang pikir seperti itu. Selalu ada kalau nanya ke saya, "Bang, berapa lama di kapal? Berapa lama di laut?" Seperti itu. Padahal enggak lama kita di laut itu. Kapal pesiar itu seperti bilang kita berwisata. Jadi hari ini naik tamunya, besok sandar gitu misalnya di kota. Taruhlah contohnya perjalanan dari Pontianak ke Sanggau lah misalnya kan. Dari di Pontianak nih tamu pada naik tamunya. Nah, sore kita jalan berlayar lah. Besok pagi udah nyampe di mana dulu ya? Di Tayan ya? Tayan lah. Tayan, Ya, misalnya ya. Tayan. Sorry saya bukan orang jadi tidak tahu deh mana dulu. Di Tayan sampai pagi-pagi nyandar. Nah, tamunya udah pada keluar jalan-jalan. Nah, kita juga kru ada waktu keluar jalan-jalan. Sore balik lagi ke kapal, jalan lagi. Nah, begitu besok mungkin singgah lagi. Jalan Misalnya lagi. ke Meliau lagi Singgah. singgahnya. Singgah lagi pagi-pagi, keluar lagi tamunya, jalan-jalan lagi. Sampai Sanggau nih tujuan terakhir. Sanggau begitu juga. Pagi-pagi nyampai, tamunya keluar, masuk lagi sore. Akhirnya pas sudah selesai tujuan terakhir, balik lagi ke Pontianak seperti itu. Terus ganti lagi tamu. Tapi Seperti ke itulah. kota-kota yang pasti menarik lah singgah. Oh iya, iya. Dengan laut. Laut benar. Misalnya kalau dia di Mediterranean itu Eropa, jadi biasa schedule-nya negaranya itu di Barcelona, singgahnya terus di Prancis seperti itu. Kan mereka dekat terhubung semua dah seperti itu. Jadi tadi trip tersingkat sama trip terpanjang itu berapa lama? Kalau tersingkat sih setahu saya sih ada 3 malam aja. Menumpang kapal itu selama 3 malam gitu. Iya, jadi hari ini berangkat, besok satu tempat tujuan aja. Besok balik lagi ke tujuan berikutnya. Atau Itu ke saya kota kira sebelahnya. ditinggal gitu di kota berikutnya ditinggal. Enggak ya, memang khusus 3 malam perjalanan itu perjalanan. PP. Jadi 1 malam di laut nih, besok nyampai, tamunya keluar, besok pulang lagi ke tempat semula. Kalau yang paling lama itu world cruise keliling dunia. Sekitar 100 hari lebih, sekitar 4 bulanan lah. Itu ke Indonesia juga singgah? Pernah, iya. Di Saya Indonesia. pernah ikut, kebetulan alhamdulillah pertama kali kerja di kapal pesiar, saya dapat itu kapal pesiar world cruise, jadi keliling dunia. Jadi singgah ke Semarang dulu. Ya, Ke Indonesia kita singgah ke Semarang sama Bali. Terus lanjut ke Filipina, Australia, ke Jepang. Nah, yang uniknya kemarin itu pas tsunami Jepang kemarin itu. Masya Allah. Jadi kita sandar di kota pertama yang ada tsunami, Sendai itu. Di Sendai. Di situ kan awal mulanya tsunami di Jepang tuh ya. Jadi 2 minggu setelah kita tinggalkan Sendai itu Jepang tuh, kita lihat di berita pas waktu di Australia kalau nggak salah atau di Norwegia, lihat di berita tsunami di Jepang. Wah, ini pernah nih kita sandar di sini. Jadi agak ini juga karena kita ngelihat orang-orang di situ pada ramah-ramah nyambut kita. Pas kita sandar, mereka adakan tarian-tarian tradisional menyambut kita semua, kru-krunya, tamu-tamunya. Enak lah sebenarnya. Jadi pengalaman udah macam-macam lah di Ya, alhamdulillah, iya. Segala macam kebudayaan berarti. Ya, alhamdulillah. Yang ada di kapal itu udah pasti bukan dari 1-2 negara kan? Iya, benar. seluruh dunia. Jadi kalau kita kru itu ada sih 64 negara. Dari 64 negara. Dari krunya aja, kru. Dari kru. Udah ada dari Cina, Malaysia,
Dari Vietnam pun ada, Thailand ada, China, seperti India, udah macam-macam lah. Ini abang udah berapa tahun bang di dunia kapal pesiaran? Kalau kapal pesiar sih nggak terlalu lama. Kalau di Royal Caribbean ini alhamdulillah baru 4 tahun. Sekarang udah mau jalan 5 tahun nih ya. Kalau perusahaan sebelumnya juga pernah di Holland Amerika. Itu sekitar 2 tahun. Tapi di perhotelan yang lama saya. Perhotelan lebih 12 tahun ya. 12 tahun agak melalang kemana juga sih. Hotel pertama aku kerja tuh di Batam dulu, di Batam. Terus ke Qatar, balik lagi ke Makassar, Jakarta, udah mana-mana. Sampai ke Qatar lah. Iya, sempat ke Qatar dulu. Nah itu kalau mau kan dari hotel tadi tarik mundur dari kapal pesiar, ternyata sebelumnya pernah punya pengalaman kerja di hotel. Nah sebenarnya sekolahnya abang ini apa sebenarnya? Sampai ketemu kapal pesiar nih kan, sekolahnya apa? Benar. Saya dulu kuliah di Akademi Pariwisata Makassar. Akademi Pariwisata Makassar ya, di Indonesia itu ada empat apa itu sekolah negeri lah. Kalau untuk pariwisata, ada Akademi Pariwisata Makassar, Akademi Pariwisata Medan, terus STP Bali, STP Bandung, kayak gitu. Jadi yang negeri itu cuma 4. Nah, alhamdulillah saya dapat yang di Makassarnya. Makassar negeri berarti. Negeri ya. Itu kalau nggak disubsidi lumayan juga biayanya. Soalnya dia sistem kerjanya itu seminggu praktek, seminggu teori, seperti itu. Jadi prakteknya itu benar-benar real. Jadi misalnya kita di restoran nih makan steak ya benar-benar steak yang dimasak, minum minuman juga minuman alkohol beneran, yang dicampur seperti itu, yang bartendernya seperti itu. Jadi benar-benar. Jadi begitu mahal biaya produksi itu kan? Iya, karena disubsidi pemerintah. Jadi alhamdulillah nggak mahal kita bayarnya, tapi ada pemerintah subsidi. Jadi dari situ senior saya yang pada tamat semua selalu membicarakan kapal pesiar. Begitu ada juga yang udah di kapal pesiar pernah datang ke kampus ngasih jangan ke kita, ngasih tahu kerja di sini bagus, perkenalan ya. Cuma zaman dulu susah sekali untuk bekerja di kapal pesiar ya. Susah ya. Benar. Karena dulu itu harus punya pengalaman kerja hotel bintang 5 minimal. Minimal dulu. Terus agennya sedikit. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak. Koneksi juga banyak. Akses untuk kerja banyak. Dan tersedia. Jadi misalnya teman-teman di Sanggau nih yang pengen bekerja di kapal pesiar, boleh main-main ke tempat saya. boleh nanti kisah tips-tipsnya seperti apa. Ini tawaran, makanya kita ajak ngobrol nih. Karena memang pengalaman beliau dan sampai ketemu hal yang begitu enggak semua orang jarang ya. Ini kita bagi untuk kawan-kawan semua. Siapa tahu bisa menginspirasi. Benar. Memotivasi lah sekarang. Bingung kan? Betul. Pekerjaan seperti apa? Betul. Karena biar terbuka wawasan juga kan, masih muda, punya duit banyak, keliling dunia, siapa nggak mau, ya nggak? Itu minimalnya umur berapa itu? Minimal untuk bekerja kapal pesiar itu 20 tahun. 20 tahun minimalnya. Maksimalnya itu 30 tahun. Tapi itu kalau udah 30 tahun minimal udah pengalaman lumayan lah di hotel gitu loh, baru bisa keterima. Jadi berarti abang nih di kapal pesiarnya sekarang ini alhamdulillah posisinya sebagai waiter. Jadi tidak ada hubungannya juga dengan hotel ya bang? Ada. Ada hubungannya? Iya. Kan di dapur ini? Bukan, saya di restorannya. Di restoran waiter itu dia melayani tamu. Jadi dia yang mengambil pesanan tamu. Nah itu butuh skill yang lumayan agak ini juga, karena tamu-tamu di kapal pesiar itu kan kadang punya alergi, kadang tidak makan ini, makan itu. Jadi kalau salah bahaya. Fatal akibatnya, bisa mati. Dan yang pasti komunikasinya mesti bagus kan? Iya, itu yang paling penting itu ya. Kan menawarkan sesuatu yang tamu enggak tahu nih. Benar. Betul itu. Yang ribet kalau tamunya orang Eropa, terus nggak bisa bahasa Inggris, nah itu yang susah dah. Jadi campur-campur bahasa tubuh lah. Seperti itulah. Itu sampai ke level itulah misalnya bang. Ini kalau kita andai-andai lah gitu kan. Benar. Itu ada di level berapa kira-kira tuh bang? Pekerjaan abang sebagai waiter sih? Saya sih kalau pemula biasanya sih kalau di bagian restoran itu, kalau awal-awalnya dia sebagai restoran attendant dulu nih. Awal-awalnya restoran attendant. Itu yang kerjanya apa tuh? Dia sama di restoran juga, tetapi enggak ke dining room-nya. Kalau saya kan di dining room yang saya
Ya agak spesial lah restorannya. Kalau dia itu dia kebanyakan di Lido atau di kayak coffee shop seperti itu. Jadi tamu yang masuk ke situ tuh boleh berpakaian celana pendek, boleh pakaian kaos ya. Kayak warung gitu lah. Kafe. Seperti itu boleh pakai kadang pakai sendal juga, kadang harus pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau di dining room nggak boleh. Memang harus formal. Harus formal pakaian. pengen makan itu. Iya, Bukan pengen nongkrong. Ya sopan lah seperti itu. Jadi kalau ya restoran attendant kerja di situ dulu. Jadi enggak terlalu tamunya pun enggak pesan kayak gitu. Jadi dia ngambil di buffet langsung. Jadi makanan itu kayak prasmanan. Jadi tamu cuma ngambil. Nah, kerjanya mereka itu cuma ngambil piring-piring kotor seperti itu. Misalnya ada tamu yang mau kopi, dia ngambilin apa seperti kayak itu. rumah makan Padang gitu. Benar. Nah, itu kerjanya. Terus naik level berikutnya itu asisten waiter. Nah, itulah asistennya saya seperti itu. Jadi dia bantu saya. Jadi satu waiter punya satu asisten untuk membantu. Karena kita menghandle kadang sekitar 20 tamu, 22 tamu seperti itu. Jadi butuh teman. Makannya tuh apa? Meja per table. Jadi misalnya satu meja ini kayak gini nih. Ini meja berempat nih, ya kan? Nah, saya lagi punya di sana meja round table, saya meja 10 nih. Ada lagi satu, biasanya sih 3 meja gitu. Jadi 1, 2, 3 meja itu yang saya handle, yang harus saya perhatikan, dibantu dengan asisten saya seperti itu. Iya. Yang jelas di restoran tuh pekerjaannya aja macam-macam, ada yang tukang benar. Tukang masak tuh kan chefnya ini tinggal ini yang motong-motong lain. Ada banyak divisi-divisinya banyak. Dari dapur aja tuh udah berapa itu sebenarnya level-level untuk bekerja itu. Di restoran pun seperti itu. Di housekeeping pun seperti itu, yang bersih-bersih, cuci piring, apa semua ada. Jadi setiap tamu yang makan itu kita dampingi gitu. Iya, jadi kita lihat. Kan biasa ada yang bertanya, ini apa ini? Ya, jadi sebelum kita menawarkan menunya ke tamu, biasanya kita rekomendasikan dulu. Yang spesial pada malam ini yang kalau dia nggak mau ya terserah. Dia mau pilih dari menu yang lain nggak apa-apa. Cuma kita merekomendasikan aja. Terus kalau dia nanya ini apa ini, baru kita jelaskan ini seperti ini, rasanya seperti ini, masaknya, metode masaknya seperti ini, dia bahannya apa aja, bahannya ini semua, seperti itu kita jelaskan ya. Berarti harus menguasai ya. Berarti pun untuk masuk kerja di kapal pesiar nih backgroundnya bisa macam-macam memang ya. Kan pekerjaan di dalam situ banyak. Betul sekali. Tetapi basicnya kalau untuk Indonesia biasanya sih agen-agennya itu dia maunya dia ada basic perhotelannya. Ya, minimal dia punya pengalaman kerja di hotel 6 bulan. Walaupun enggak kerja, training pun enggak apa-apa. Yang jelas ada basic perhotelannya. Iya, jadi mereka ngambil agen-agen itu biasanya ngambil dari ada pengalaman perhotelannya. Kalau misalnya dia bagian maksudnya kayak apa sih nahkoda seperti itu, biasanya dia ndak lari ke kapal pesiar. Biasanya mereka larinya ke kapal tanker, kapal kargo seperti itu. Yang pasti operasionalnya lebih ke perhotelan, kapal pesiarnya seperti itu ya. Seperti itu. Itu pengalaman yang betul memang tidak semua orang bisa. Semua orang. 1 dari 1 juta orang kali untuk di Indonesia. Iya benar. Tetapi yang paling penting sih sebenarnya bahasa Inggris. Ya, jadi walaupun kita tidak punya pengalaman di hotel, tapi kalau bahasa Inggris kita bagus itu bisa. Seperti contoh teman saya kemarin waktu interview itu, dia dari sastra Inggris. Dia nggak punya pengalaman sama sekali kerja di hotel, tapi dia dengan percaya dirinya interview. Pas saat interview bahasa Inggrisnya luar biasa bagus sekali. Kebetulan saya di sampingnya juga. Dan dia minta posisi sebagai tukang cuci piring waktu itu, steward lah. Tapi karena bahasa Inggrisnya yang bagus, yang interview itu enggak mau. Katanya kamu nggak boleh di posisi itu. Sayang katanya. Kamu harus di depan ketemu tamu. Jadi dikasihlah dia posisi restoran attendant. Hoki sekali berarti. Iya, harus hoki banget karena itu selain dapat gaji pokok, dapat tips juga dari tamu seperti itu. Yang jelas langsung naik level dia. Langsung benar, karena lumayan lah apa istilahnya bahasa Inggrisnya bagus, jadi tinggal diasah sedikit. Kalau misalnya skill itu kan bisa diajarin sedikit-sedikit. Tapi kalau bahasa Inggris ini harus sering-sering praktek, terus dia harus punya confidence, percaya diri gitu.
Kadang banyak orang pintar bahasa Inggris di sekolahnya, tetapi percaya dirinya tidak ada untuk praktekannya. Iya, jadi itu yang susah. Jarang lagi kan. Benar seperti itu. Nah, jadi kalau kru tadi bang kan ada 1000-an lebih kru kan. Betul. Itu termasuk abang misalnya makannya itu gimana bang? Apa ada dapur khusus atau karena kebetulan Ada. di restoran makan di restoran itu? Enggak boleh. Nggak boleh, kan? Kita enggak boleh makan di restoran itu. Itu khusus untuk tamu. Ya. Untuk kru ada sendiri. Dia punya kantin sendiri untuk krunya. Jadi udah diatur jadwal makannya. Dan kantinnya juga memang udah besar. Bisa kok menampung semuanya. Kan tidak berbarengan langsung khusus 1000 orang langsung ke situ. Jam enggak. makannya enggak sama-sama kan? Iya, terus ada 2 kantin juga. Jadi khusus untuk kru yang level biasa, ada untuk officernya. Officer itu yang misalnya kaptennya, yang officer lah. Kru yang berpangkat-pangkat. penting lah. Nah, kru yang penting. Beda lagi tempat makannya mereka seperti itu. Kalau untuk kerjaannya nih dari jam kira-kira jam berapa sampai jam berapa kan, terus liburnya. Nah itu kan dia. terus. Kalau di kapal pesiar, terus terang aja nggak ada liburnya. Nggak ada libur. Jadi misalnya kita kerja 7 bulan itu, ya 7 bulan itu kerja terus. Nggak ada istilah hari Minggu, hari Nggak raya, ada. hari apa segala macam. Tidak ada. Jadi kita kerja terus, tapi jam kerjanya itu maksimal 11 jam. 11 jam. Jadi sebenarnya 10 jam, tapi kadang kalau udah rame-ramenya 11 jam seperti itu. Tapi tidak dalam 11 jam itu kerja. Nah, sepanjang non-stop. Enggak. Jadi misalnya kayak saya di restoran itu tergantung jam makan aja. Misalnya breakfast nih, sarapan pagi nih, saya kerja 3 jam. Habis itu istirahat lagi 2 jam. Habis itu masuk lagi pas makan siang. Istirahat lagi, makan malam masuk lagi. Begitu aja terus setiap harinya. Selama 6 sampai 7 bulan. Nah, pas cuti, disitulah liburnya kita. Cuti itu 2,5 bulan, 3 bulan seperti itu. Itu untuk pembaruan kontrak berikutnya itu ya bang? Iya. Cuti. Kalau kontrak berikutnya itu sudah ada. Sebelum kita cuti itu udah ada kontrak berikutnya. Jadi kita tanda tangan awal mungkin. Enggak, jadi kita ini baru nyampe nih 3 bulan setelah kita kerja di hotel, di kapal. Ya. Kontraknya itu udah ada biasanya. Kontrak untuk nextnya, untuk berikutnya sudah ada. Jadi sebelum kita pulang, kontrak berikutnya itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Pengalaman paling menarik lah menurut abang yang tidak bakal abang temui kalau tidak kerja di kapal pesiar, bang. Apa tuh bang? Banyak Udah pasti sih. banyak sih. Banyak Tapi sih. Yang paling berkesan dulu saya itu pernah ke tempat kelahirannya Cristiano Ronaldo di Madeira. Portugal. Madeira, Portugal. Jadi kita nyampe sana, udahlah. Karena tahu ini Cristiano Ronaldo tempatnya, udah saya buru baju Portugal gitu, baju ininya kesebelasan Portugal, beli souvenir Portugal. Sama pernah ke mana ya? Ke Israel. Tapi sayangnya kami itu nggak bisa keluar. Oh gitu. Karena dicekal sama pemerintahan Israel karena orang Indonesia biasalah. Sama saya. Daripada bikin masalah boleh. Iya, itulah sebenarnya pengen sekali keluar, pengen ke Masjidil Aqsa waktu itu kan. Ya, terlebih pengen tahu kehidupan kota Israel itu seperti apa gitu. ya. Tapi karena gara-gara dari pemerintahnya sana larang orang Indonesia keluar, ya sudahlah terpaksa gigit jari di kapal. Abang ke Italia apa segala macam? Udah pernah ke Italia, ke Roma, dulu ke Napoli pernah. Kalau itu sih kayaknya udah pasti menarik bang, dan kami orang-orang biasa nih pun kalau punya duit bisa ke sana. Pengalaman yang di dalam kapal ini bang, maksud saya. Kan selama 6 bulan tuh pasti ada pengalaman yang ini kalau enggak di kapal ini enggak ketemu pengalaman kayak gini. Gitu. Apa kira-kira? Apa ya? Enaknya ya paling gitu punya banyak teman ya kan. Teman dari berbagai negara, dari China, dari Filipina, dari India. Terus kita kadang ada National Independence Day istilahnya. Hari kemerdekaan nih. Jadi misalnya nih kayak bulan depan nih Agustus kan, 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia nih. Jadi dirayain tuh di kapal tuh. Jadi kecil gitu loh. Ada yang main band. Kru itu. Iya. Ada yang main band. Biasanya sih orang Bali dia, tarik kecak Bali. Terus semua lah, terus kapal juga sponsor gitu. Minuman apa semua dikasih. Jadi kita bebas kru-kru bebas minum apa semua ya. Ada DJ, ada apa. Nanti ada lagi India yang kayak gitu Independence Day-nya. Seperti itu lagi
dari India lagi. Hari kemerdekaan Zimbabwe. Dari Cina. Iya. Terus makanan juga semua serba kayak gitu. Serba free ya. Jadi masanya Indonesia, jadi makanan Indonesia semua disiapin. Filipina semua. Kalau Eropa seperti itu. Terus enaknya juga di kapal itu setiap cruise itu, setiap perjalanan itu kadang kita adakan kru party. Jadi itu di luar hari besar tadi itu. Iya, di luar hari besar. Itu jadwal tetap itu memang harus ada. Jadi dari HRD itu emang ngasih kita itu buat refreshing gitu. Jadi udah disiapin semua buat kru. Tempat main futsal ada, main dindong ada, terus mau main PlayStation-nya ada, terus main biliarnya ada. Dijagalah mood para kru. Iya, betul ya. Itu setiap bulan atau minggu atau gimana? Jadwalnya itu? Setiap perjalanan misalnya kursnya 1 minggu ini selalu 1 minggu dalam setiap minggu itu ada kru party. Jadi semua dikasih makanan ringan, dikasih minuman juga seperti itu. Jadi yang suka alkohol ada, yang tidak suka alkohol ada juga seperti itu udah. Dan semua udahlah. Jadi yang jadi yang single pada senang seperti itu karena kesempatan buat nyari-nyari istilahnya teman kan di situ. Berarti saya langsung nyimpulkan pengalaman yang paling tidak menyenangkannya godaan itu karena sudah berkeluarga. Ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah masih bisa terkendali ya. Masih bisa. Kita membayangkan godaannya udah. Betul karena apa ya? Beda, kita bisa ngelihat kita memang terkenal ramah gitu lah kan orang Indonesia. Tetapi mereka dibilang ramah enggak juga, tetapi kulturnya mereka itu seperti kalau kita nih ketemu teman-teman nih cewek nih paling sapa salam. Kalau mereka enggak, dia langsung meluk. How are you katanya, long time no see, lama kenal, meluk kita. Jadi kalau kita orang Indonesia yang enggak biasa paling merasa wah baper nih ya kan, dia suka saya nih, padahal biasa aja seperti itu. Iya, salamnya gitu. Iya, salamnya seperti itu. Jadi kalau kita mah kalau udah biasa baru ini begini, seperti ini dia budaya mereka seperti itu. Emang kesempatan sih kalau yang masih bujangan gitu. Makanya saya bilang teman-teman yang di Sanggau yang masih bujang, ayo gas kesempatan nih ya kan, jarang-jarang nih. Daripada teman-teman ke Jawa bayar sekian juta sama saya free gitu loh. Saya ngasih tipsnya, ikutin aja konten-konten informasi terus. Lah betul, saya juga pengen ngelihat gitu. Ada teman-teman dari Sanggau ini yang bekerja di kapal pesiar, biar ada teman gitu loh. Sayang gitu loh kesempatan yang dilewatkan seperti ini, ya kan? Apalagi kalau udah tahu gajinya, waduh. Nah, itu baru mau saya tanyakan nih. Gaji itu apa per bulan atau per kontrak panjang tadi itu atau gimana, Pak? Kalau kita di kapal itu kebetulan perusahaan saya itu gajiannya itu per 15 hari. Jadi per 15 hari. Jadi misalnya dalam 1 bulan nih 2 kali kita gajian. Kalau di totalin, misalnya nih kalau untuk level paling bawah aja ya. Level paling bawah kasarnya maaf kata kayak cuci piring lah, tukang pel atau tukang sapu-sapu kayak gitu ya. Itu biasanya dapatnya itu sekitar $800, $850. $850 Kalau dikali-kali sekitar 14.000 lah, $14.000 sekarang. Mungkin sekitar 12 jutaan, 11-12 jutaan seperti itu. Per 2 minggu? Enggak, per bulan kayak gitu. Per bulan. Jadi itulah dibagi 2 seperti itu. Gajiannya. Level yang paling bawah. Ya, paling bawah lah kalau secara strata pekerjaan. Betul, bukan orangnya paling bawah. Betul. Apalagi Abang ini kan di level yang tadi udah kita bahas sebelumnya gitu. Alhamdulillah lah. Udah bisa buat itu, buat beli susu anak-anak lah. Susu gampang banget. Carikan mak baru bersusu. jangan bahaya. Kalau itu gaji pokok gitu kan? Betul. Ada enggak can-can tepi di banyak kapal, Bang? Seperti ini kayak kami ini di restoran nih. Itu kan kami nerima tips juga dari tamu nih. Jadi kalau tamunya senang dengan pelayanan kita, yang ngasih nih amplop nih. Kembalian lah ibaratnya kan. Ini ambil nih uang terima kasih katanya. Nah, itu yang lumayan juga dapatnya. Seperti itu. Jadi gaji kami itu enggak kami sentuh-sentuh. Dari situ lumayan dapatnya soalnya. Jadi dari situ kalau dihitung-hitung ya dapatlah segaji level segitu dari uang tipsnya itu.
Kalau punya anak istri, gaji pokok tuh betul-betul untuk anak istri aman lah dah. Nggak terganggu. Bro. Ya alhamdulillah. Tapi di kapal juga ada kerja sampingan. Seperti misalnya nih kalau teman-teman bisa nyukur nih. Itu lumayan dapatnya itu. Kebutuhan dasar orang kru-kru lah. Betul. Iya, karena satu kali cukur itu biayanya $10. Kalau dikali 14.000 kan 140 orang. 40.000 per kepala nih. Bayangkan kalau 5 orang aja kalah kamu level potong. barber paling bagus di sana. Itulah. Jadi dari tukang cukur aja kerja sampingan itu kadang teman-teman itu bisa hasilin 15 juta, 20 juta sebulan dari itu. Jadi kerja sampingannya lumayan gitu dapatnya. Lumayan ya. Apalagi pandai mijit segala macam. Nah, mijit jangan salah $20 per jam. Tapi tidak ada pula spesialisasi orang yang di kapal itu hanya tukang pijit, tidak ada orangnya. Ada bagian spa ada, tapi itu untuk khusus tamu. Terapis lah, terapis kan. Tapi yang benar-benar maksud saya itu yang nyolong-nyolong ke kapal. Oh nggak boleh. Tukang urut. Ada sih, ada beberapa, tapi tidak panggilan aja misalnya. Jadi mereka ngasih tahu ke kita yang sebar-sebarin ya. Misalnya di struktur Indonesia nih, kadang dia nih dia bisa pijit nih. Misalnya saya bisa kasih tahu sih itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau pijit, kasih tahu saya gitu, panggil saya di kamar saya, telepon aja di kamar saya. Jadi perlulah info ke teman-teman. Jadi kita saling bantu gitu. Jadi itulah makanya teman-teman yang mau kapal jangan dulu pikirkan mau posisi apa. Jadi pokoknya kalau ada minat nanti aja posisi yang penting bekerja dulu di dalam di kapalnya. Tapi kalau sudah di kapal, insya Allah terbuka sendiri jalan sendiri. Karena yang selain materi yang kita dapatkan, pengalaman itu yang yang nggak mungkin bisa ini teman-teman ya. Sesama kru dari 14 negara. Betul. Yang paling penting sih kapan lagi kalian bisa turun dunia. Ya. Jadi yang startnya tadi umur 20 tahun bang. Betul. Kalau kita berandai-andai nih kita mau beli itu berapa biaya kan? Kalau mau cuma jalan-jalan. Ini kita sudah dapat gratis. Dapat duit. Iya kan? Duit pengalaman lagi. Ya alhamdulillah. Itu udah 4 tahun abang di kapal. Kurang lebih sebelumnya pun tadi kerja di hotel pun udah pernah ke luar ke Qatar. Ini kan kalau cerita kerja pasti ada capeknya bang. Betul. Apapun kerjaannya kan, senyaman-nyamannya pekerjaan pasti ada capek. Ada nggak kira-kira angan-angan umur berapa pengen? Iya, saya selalu seperti itu. Kadang pengen nanti 2-3 tahun lagi yang pengen berhenti. Tetapi kadang kemauan itu terhalang oleh keinginan, kebutuhan banyak kebutuhan. Misalnya nih umur 3 tahun lagi nih saya berhenti nih, udah punya kendaraan ini, udah punya itu. Pas 3 tahun ke depannya ada lagi kebutuhan, kayaknya belum dapat berangkat lagi. Karena mikirnya gimana ya, sayang uang segitu di sini siapa yang ngasih, siapa yang mau dapat, gimana dapatnya. Jadi selagi mampu, mungkin itu aja prinsip, selagi saya mampu, tenaga masih kuat, di rumah masih sehat, masih alhamdulillah, mungkin saya masih bekerja gitu. Tapi saya juga punya target, tak mungkin saya bisa terus jauh berusaha dari anak-anak saya. Jadi selagi anak-anak saya, kebetulan anak saya yang paling tua itu baru masuk TK, mungkin tunggu mereka SD mungkin saya jadi biasanya kan ini kan jauh nih sama keluarga. Tuh hubungan komunikasi, apakah sinyal selalu lancar atau lancar? Jangan. Jadi teman-teman yang pengen di kapal, jangan salah, di kapal itu kami ada satelit. Jadi internet itu tidak ada masalah. Cuma masalahnya internet kita bayar mahal. Jadi kadang saya habiskan, dibayar. Jadi 1 jamnya ada sekitar $20 masalah. Jadi tapi bisa di skip misalnya nih kita cuma 5 menit aja berhenti. Ya, masih sisa. Jadi sisa. Oh iya, kayak jualan bandwidth zaman dulu. Benar seperti itu. Ada kode-kodenya berapa jam gitu. Itulah yang jadi pengeluaran terboros saya itu di situ benar. Iya. Jadi kadang saya habisin sampai 2 juta untuk itu aja komunikasi.
Karena kangen gitu loh. Jadi sebelum tidur telepon dulu seperti itu. Baru bisa tenang gitu. Orang abang nggak nakal ya, nakal sih. Nah, itu tempat nakal di banyak di kapal. Ya tergantung sih. Ya begitulah. Kalau pengen nyari yang seperti itu banyak. Itu bang, kan di kapal itu pasti ada penjahat gitu bang. Ada nggak khusus polisi atau apalah gitu, satpam ke apa gitu kan? Di kapal itu aturannya ketat. Jadi benar-benar strict istilahnya, ya keras dia. Jadi jangankan nih mencuri kayak gitu ya. Dari misalnya nih ada cewek lewat nih, misalnya dia pakai headset sini, nah kita ngelihat ya, kita ngelihatnya mata kita tuh benar-benar menatap dia, ya menatap dia seperti gimana. Dan cewek itu merasa terganggu. Dia ngelapor, besok kita ditangkap, langsung diputus kontrak, langsung dipulangkan. Ketat seperti. Jadi itu namanya harassment. Itu baru mata loh, belum sentuh. Jadi banyak yang dipulangkan gara-gara seperti itu. Jadi jangan salah, apalagi kalau mencuri, udah pasti udah ya, masuk penjara adalah. Ada, jadi di kapal itu kita ada penjara tersendiri juga. Masih penting tapi bang, kalau dilempar ke laut. Jadi kami di penjara di kapal itu, kalau ada masalah ya kriminal di penjara di kapal dan diserahkan ke, misalnya kita lagi di Amerika nih, ya diserahkan ke pemerintah sana, polisi sana untuk diproses lebih lanjut. Di urusan deportasi atau segala macam. Nah itu urusan sampai ke daratan dulu. Betul seperti itu. Jadi di kapal itu istilahnya, terutama yang cewek-cewek ya jangan takut gitu. Jadi udah benar-benar aman di sana. Aman. Jangan takut. Terjamin. Makanya kami juga mau cowok-cowok banyak yang bilang, wah kapal nakal nih, cewek ini. Jangan salah. Di kapal itu peraturannya ketat. Kita juga nggak berani gitu loh, sembarang itu gangguin cewek. Bahaya soalnya. Kecuali suka sama suka. Nah, kalau itu lain cerita. Benar. Kalau itu lain cerita. Tapi kalau misalnya ada yang terganggu, udah langsung pulang tuh. Dan kontrak pulang di blacklist sudah habis cerita. Jadi kawan-kawan yang mau tahu lebih lanjut kan tentang pelayaran, nanti bisa di komen di bawah, bisa kita sambungkan. Benar. Abang atau gimana? Bisa dikunjungi juga kan? Abang ini kan buka kafe di bawah. Kita ini kebetulan lagi di itu namanya rooftop lah ini. Ya, lantai tiga. Royal Cafe istilahnya ya. Ada view-nya ke sungai. Jadi di bawah kafe. Di bawah kafe. Jadi kalau pas abang pergi, istri yang ngurus. Jadi datang ke Royal Cafe kalau mau nanya-nanya, mumpung abangnya masih ada di sini, silakan nanya-nanya. Kan mungkin anak-anak SMA lah ya, umuran SMA ada boleh nanya kan? Boleh banyak. Malah di Bali itu mereka nggak kerja kuliah gitu. Kayaknya saya mau atau bagaimana ya? Ini pengalaman di Bali karena kebanyakan kapal itu orang Bali. Hampir di antara 100% orang Indonesia itu 60% itu orang Bali, teman-teman. Karena mereka di mana ya? Mereka udah tahu hasilnya seperti apa gitu dari kapal. Jadi mereka tamat SMA, kebanyakan yang sekolah sekolah kapal pesiar yang cuma setahun, 6 bulan seperti itu. Lebih kayak kursus gitu ya? Nah benar. Di Jawa, di Bali udah banyak pelatihan seperti kursus itu. Iya. Jadi mereka cuma pelatihan selama setahun, 3 bulan misalnya pelatihan atau 6 bulan pelatihan, praktek teori. Nah 6 bulan berikutnya itu training di hotel. Jadi mereka sudah dapat sertifikat, begitu tamat dari sekolahnya itu sudah dapat sertifikat. Nah udah siap tempur istilahnya. Itu sertifikat itu udah bisa dipakai untuk kerja. Benar. Dia mereka maka dari itu kan yang pengen tahu nih, bukan tidak mungkin gitu asal misalnya memang hobinya ada keminatan gitu, ada minat. Bahasa Inggrisnya lumayan, nanti di sana dicarikan tempat kursusnya. Bahasa Inggris tidak ada pun bisa kok. Misalnya mereka yang penting ada minat aja, ada kemauan. Gitu. Karena diajarkan juga di sana seperti kita setubuh. Iya benar. Karena di pelatihan seperti itu, saya pun sebelum kapal itu walaupun kita punya pengalaman kerja di hotel ya, kami di ini dulu kemarin 3 bulan loh kami di sekolah kan di sana. Bahasa Inggris lagi. Iya. Jadi setiap hari itu kami bahasa Inggris dari dosen dari segala macam. Jadi mau nggak mau kita bisa. Seperti itu. Jadi
walaupun kita bahasa Inggrisnya tidak ada sama sekali, kalau udah masuk pelatihan itu insya Allah bisa, karena mereka benar-benar punya metode yang bagus. Jadi pilihan lah untuk sebuah profesi yang sebenarnya menjanjikan, yang menyenangkan sudah pasti. Cuman karena akses selama ini mungkin banyak yang nggak tahu. Ya, Nah, itu ini yang kita menjadi bagi masalah. ceritanya. Kita bagi ceritanya. Ini kebetulan Bang Wawannya ada di sini. Kalau mau langsung kontak beliau. Yes. Atau komen di Nah, komen ke kita pun bisa kita jadi apa namanya itu? penghubung. Jadi penghubung. Jadi calo. Nah, kita niat benar-benar pengen berbagi lah kan. Betul. Kita tidak ada niat untuk bayar, kita membantu lah. Pengen juga ngelihat Sambo gimana, anak-anaknya bisa bantu orang tua, sudah pasti. Nah ini Bang, ini kan dalam posisi abang cuti nih ya? Iya, Lagi cuti, berarti kapalnya lagi tidak beroperasi gitu? lagi beroperasi. Sekarang alhamdulillah karena corona, seharusnya saya sudah pulang untuk kontrak berikutnya ini. Karena kalau cuti itu harusnya cuma 2 bulan, nah 3 bulan. Nah ini udah hampir, udah setahun lebih nih aku di sini gara-gara corona nih ya kan. Nah, udah ada beberapa kapal yang beroperasional sekarang di perairan Amerika, karena Amerika sudah buka perairannya. Kanada pun kemarin beritanya sudah buka. Nah di Asia ini sementara ini sepertinya belum. Ya yang buka cuma di Australia, di Singapura, tetapi Singapura pun masih terbatas. Tidak semuanya. Jadi yang mulai beroperasi cuma di Amerika sama Eropa saat ini. Nah, jadi beberapa kru sudah mulai bekerja. Ada yang dapat panggilan lagi? Iya sudah. Nah, saya ini seperti mereka juga masih menunggu gitu. Sudah pasti sekarang semua sektor pasti terdampak loh. Ya, semua. Makin capek kita bahas corona Bang. Di setiap obrolan kita, warung kopi di mana sekarang, Iya, semua. bahkan di tempat-tempat ibadah sekarang ngomongkan corona gitu. Aduh, capek. Habis omongan ada bahasan lain. Ya makanya kita coba lah Bang. Kita coba. Ya hidup mati itu kan ada yang ngatur. Betul. Tidak perlu terlalu parno lah kita dalam penyakit ini kan. Walaupun penyakitnya tetap ada, ya gimana ikhtiar kita untuk semampunya, tapi selebihnya kita berserah lah. Wah. Jangan terlalu parno lah sama corona. Capek. Isi waktu. Abang udah vaksin loh? Kalau saya sejauh ini belum, karena peraturan di tempat saya itu harus vaksin 2 kali baru bisa berangkat. Nah takutnya nih, saya sudah vaksin pertama, tiba-tiba saya ada kontrak keluar, karena kontraknya tiba-tiba seperti kemarin kan, tiba-tiba dalam 2 minggu saya harus berangkat nih, tapi 5 hari sebelum berangkat cancel lagi gara-gara ya itulah mungkin faktor berita-berita di Indonesia itu corona mencekam, jadi mereka jadi gimana nerima orang Indonesia. Nah itulah juga sebagai penghalang rezeki juga semua sebenarnya. Jadi cancel lagi. Nah, saya takutnya seperti itu, takutnya di vaksin pertama tiba-tiba kontrak saya datang, tidak jadi lagi saya berangkat karena belum vaksin kedua. Nah, makanya saya tidak vaksin dulu, karena di kapal pun kami memang sudah disiapkan vaksin, sudah disiapkan semua. Jadi kita nyampe hotel, kita tuh udah strict. Sekarang kan orang lagi cuci tangan nih ya. Kalau kami di kapal udah dari dulu, Dari zaman-zaman sebelum corona. ya udah dari zaman dulu sekali itu deh. Yang namanya cuci tangan itu wajib kami di kapal itu. Kemanapun itu dikit-dikit cuci tangan. Nah, dan cuci tangan itu ada, enggak cuma gini jadi scrub seperti apa semua ada dengan kami. Terus di kapal kalau zaman corona sekarang ini, kalau kita berangkat enggak langsung naik kapal, karantina di hotel dulu. Jadi kami udah disiapin hotel, di karantina sana selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah dalam masa karantina itu bisa 2 kali kita PCR sebelum masuk ke kapal. Jadi kita sebelum naik pesawat nih PCR dulu, sampai di hotel pun kita PCR lagi, baru masuk kapal. Di kapal lagi di PCR lagi. Jadi itulah, jadi di kapal itu benar-benar ini kita masalah kesehatan. Ini kapal-kapal pesiar abang ini di mana berlabuhnya nih Bang? Anaknya lah, kantornya gitu. Kalau main office-nya dia itu kantor pusatnya di Miami. Miami. Ya, Miami. Jadi mereka ke hampir seluruh benua gitu loh. Di Amerika ada, di Asia ada beberapa kapal. Di Asia itu dia
ada yang regionnya Asia Tenggara, misalnya di Malaysia, Singapura, ada yang Asia Tengah, misalnya dia Korea Selatan, ada dia di area Arab seperti itu, ke Dubai, seperti itu ada juga, di Eropa ada juga, Eropa pun terbagi, ada Mediterania itu seperti Prancis, Barcelona, terus ada juga. Jadi tadi udah kita kupas tuntas tentang Bang Wawan, tentang beliau nih kerjanya di mana, penghasilannya berapa, dan kalau kawan-kawan mau tahu lebih banyak gimana caranya segala macam untuk jadi seperti abang nih, Bang Wawan nerima kan kalau dikunjungi, dan di bawah ini kan kafe, jadi kunjungi aja kafenya. Di jalan apa nih? Jalan Pangeran Mas. Jalan Pangeran Mas. Jalan Pangeran Kota. Mas Di Sungai Ilir Kota. apa nama kafenya? Pangeran. Royal Cafe ya, terinfluence dari inilah ya, Royal Cafe ya. Iya. Iya. Jadi itu udah kita kupas tuntas, dan gimana godaan, gimana pengalaman segala macam di kapal itu udah kita bahas, sampai terakhir kita bahas efek pandemi ini kan, efek corona nih di kapal ternyata pun ya sangat-sangat ketat lah. Apalagi dalam kondisi sekarang itu udah pasti harus orang-orang kaya yang liburan mau aman kan, tidak mungkin ya pengalamannya longgar gitu, tidak mungkin. Jadi ini dah salah satu profesi yang menarik, jadi menghasilkan dan pengalamannya banyak, jadi apa namanya, untuk menimbulkan ketertarikan lah nih kita bikin gambaran. Jadi sekian Bang kali Bang Heru, masih ada yang mau dibagi Bang Wawan atau ini agak grogi, agak kikuk karena tadi terpotongnya kita belum tahu ini terpotongnya sampai mana kan. Jadi kita bikin closing ya Bang, ada kata-kata penutup. Kalau saya sih, saya senang sama abang dua undang saya di kontennya membahas tentang masalah sosial ini. Saya di sini bukan untuk menyembuhkan diri, membahas tentang bagaimana mewahnya kerja di kapal, bukan, gajinya seperti apa, enggak. Ini tujuannya saya itu untuk memotivasi aja sebenarnya. Saya pengen anak-anak teman-teman di sini semua mengetahui bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor gitu. Nah, jadi kita tidak harus fokus kerja di situ-situ aja biar bisa kaya, enggak sebenarnya. Biar bisa sukses, enggak. Mumpung masih muda, manfaatkan tenaganya. Saya dengan senang hati kalau teman-teman mau pengen tahu banyak tentang ofisial, silahkan datang ke tempat saya, ke kafe, atau mungkin komen di konten ini, mungkin saya bisa bantu juga. Karena apa aja tentang kapal pesiar, gratis, free, tidak ada bayar sama sekali. Kalau mau menghubungi abang ada sosial media nggak bang untuk dilihat dia, atau abang main YouTube? Saya belum sampai sekali situ. Nanti mau belajar nih sama kalian berdua. Oh iya harus lah. Kalau belajar sih sekarang media belajar banyak bang. Iya. Tapi untuk mengabadikan momen ya sayang sekali bang. Ya, Tidak dibuat gitu kan. Apalagi saat kita ceritakan pasti lebih meyakinkan dengan ada bukti-bukti. Betul, yang kita, betul, ya. Terutama untuk anak cucu kita kan. Benar, Kalau benar. ada cerita Dulu, bapak iya. kerja di kapal pesiar. Buktinya mana pak? Ada. Iya, benar. Jadi saya dukung lah abang, harus lah minimal rekam tidak harus jadi youtuber gitu, jadi apa aja lah, harus punya Video-video, intinya kan video-video kita masukkan ke YouTube, upload ke YouTube, dah gitu aja. ya sama kayak ini juga dibuat kan untuk kenangan kita kapan-kapan kita buat penulang. Supaya saya datang sini buat Kan menutup. lihat dulu, Sini lah. malu kan. Mungkin kan yang disangka pasti kenal. Jadi ini pasti penasaran. Ini penasaran. istrinya yang mana? Istrinya siapa? Nanti kita coba rayu. Betul. Kebetulan istri saya juga bisa masak, jadi mungkin bisa lah sedikit nanti bikin konten tentang masak. Ya nanti kita coba rayu, kita bikin konten bareng istri. Bikin sekalian bang. Cukup bro? Cukup. Abang ada lagi? Cukup, mudah-mudahan obrolan kita membuka wawasan lagi bro. Siapa tahu ada yang kepengen gitu kerja di kapal pesiar. Sekalian kita ini jadi legacy kita lah kalau kita pernah ngobrol bang. Betul. Siapa tahu di antara kita ada jadi orang lebih hebat dari sekarang kan. Amin. Nah, sekian obrolan kita di ngobrol bebas bareng Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.